Yaps, teman-teman, kabar kurang mengenakan, tapi memang harus diterima Indonesia, khususnya di pertandingan FIDE Women's World Cup 2023. Medina Warda Aulia harus mengakui kekalahan saat berlaga untuk babak penentu melawan Salimova Nugriul asal Rusia. Ya teman-teman, apapun itu hasilnya, kita harus bahas jalannya pertandingan ini dan jadikan pelajaran penting bagi kita untuk bermain catur. Langsung saja, Medina memegang bidak hitam dan Salimova memegang bidak putih. Salimova Nugriul memulai dengan menaikkan kuda ke F3 dan Medina menaikkan kuda ke F6. Lalu putih menaikkan pion G 1 langkah dan hitam pion E 1 langkah. Next, putih gajah ke G2 dan hitam pion D5. Terjadilah pembukaan King's Indian Attack. Dengan pembukaan seperti ini terlihat sebenarnya putih akan agresif melakukan penyerangan. Next, setelah putih melakukan rokade pendek, maka hitam menaikkan gajah ke E7, persiapan rokade pendek juga. Kali ini putih merespon dengan pion D 2 langkah menghambat jalur di pion center ya. Hitam melakukan rokade pendek, lalu putih menaikkan pion C 2 langkah. Dengan kondisi seperti ini terjadilah perubahan ataupun transformasi menjadi pembukaan Katalan. Medina merespon pion tersebut memukulnya teman-teman. Jadikan pelajaran penting bagi kita teman-teman, apabila mendapat posisi seperti ini, alangkah baiknya tidak usah dimakan pion tersebut, karena pion C itu akan didapatkan juga nantinya oleh putih. Keuntungannya putih, pion D dan pion E yang dimilikinya akan solid untuk maju ke depan. Sementara hitam tidak memiliki lagi pion center, yaitu di kolom D. Nah, teman-teman bisa perhatikan, Medina memajukan pion C-nya dan memberikan secara gratis, bertujuan agar menteri tidak bisa langsung menuju ke pion C7 yang dimiliki hitam, karena pion telah memukulnya. Dan nilai plus bagi putih sangat bagus ya, pion masih berjajar C, D, dan E. Itu merupakan suatu pertahanan atau penyerangan dari lini center tetap terjaga untuk kedepannya. Setelah hitam menggeser bentengnya ke jalur B, maka lihat, putih menaikkan pion E 2 langkah, membuka serangan dari pion center. Medina merespon, menaikkan pion B 2 langkah, mengajak pertukaran tetapi diabaikan. Putih menaikkan pion E dan mengancam kuda. Kali ini kuda tidak punya banyak pilihan ya teman-teman. Dia mengambil posisi ke jalur center, ke D5. Dengan kondisi seperti ini langsung dimampatkan oleh putih. Teman-teman lihat langkah atraktif yang dilakukan oleh putih, menaikkan kuda ke E4 bertujuan ke G5 ya, tetapi Medina mengetahui hal itu, menaikkan pion H 1 langkah mengantisipasi pergerakan kuda. Setelah benteng bergeser ke B1, Medina menaikkan kembali pion C 2 langkah mengajak pertukaran, ingin memecah pion center yang dimiliki putih. Setelah putih mengabaikan, lalu Medina langsung memukulnya, dan lagi-lagi perhatikan setelah pemukulan ataupun pertukaran pion tersebut, putih tetap mempertahankan posisi pion D dan pion E, tetap solid untuk pertahanannya sendiri. Setelah menteri bergeser ke jalur C1, terlihat jelas mengancam pion yang ada di H6. Melakukan pengorbanan sepertinya bisa teman-teman, tetapi Salimova menunggu hal itu dan lebih bersabar, karena setelah benteng digeser ke E8, benteng hitam, putih menaikkan pion A dengan sengaja memberikan secara gratis kepada menteri agar menteri bisa menjauh dari pertahanan Raja Hitam. Lihat bagaimana setelah menteri diancam dan bergeser ke D1, mudah saja. Terlihat di sini Medina terpancing dengan pion tersebut ya teman-teman. Dengan kondisi ini, menteri menjauh dari posisi raja dan kuda langsung mengambil penyerangan ke pertahanan hitam, bergeser ke H4. Medina mencoba melakukan spekulasi ataupun mengincar pion yang ada di D4, tetapi setelah menteri berada di G4, ini keadaan tidak baik-baik bagi putih teman-teman. Medina mengajak pertukaran, menaikkan pion, lalu putih memakan pion H5, berharap Medina memakan
pion D4. Sebenarnya ini danger position, sangat berbahaya. Menteri sudah memasuki di kolom H dan kolom H sudah tidak ada pionnya. Kuda sudah sudah berjaga-jaga untuk melakukan penyerangan, penempatan ke F3 agar bisa beralih ke G5. Apabila kuda dipukul, maka masih ada kuda yang satunya lagi untuk membackup. Menteri makin masuk teman-teman ke H6. Teman-teman bisa bayangkan dengan kondisi ini sangatlah tidak mudah bagi Medina untuk membendung ataupun bertahan menerima serangan, apalagi kuda telah ditempatkan di G5. Hal apa yang bisa memperingan kondisi seperti ini? Hanya bisa bertahan dan nanti pada akhirnya akan tumbang salah satu dari perwira. Mengantisipasinya hanya bisa dengan kuda ke F8 ya, mengantisipasi ancaman skakmat apabila menteri ke H7. Lihat bagaimana sekarang posisinya benteng seperti seolah dikorbankan, tetapi itu adalah racun apabila dimakan oleh menteri ataupun dimakan oleh gajah. Kita berandai dipukul oleh gajah, maka posisi kuda akan masuk ke depan dan mengambil posisi skak di F6. Skak tidak ada pilihan dan kuda harus dipukul dengan kuda. Lalu kuda dipukul dengan pion. Tidak ada langkah yang bisa diantisipasi untuk ancaman skakmat menteri ke G7. Kita kembali ke partai aslinya. Maka dari itu Medina tidak memakan ya posisi setelah benteng pukul pion yang seolah-olah itu seperti gratis mengancam menteri. Medina tidak memakan itu karena dia mengetahui ancaman skakmat bagi Raja Hitam. Apabila dipukul dengan kuda, masih dalam perandaian teman-teman sama saja, tetap kuda masuk dan dipukul oleh gajah, gajah dipukul oleh pion, ancaman skakmat tidak terhindarkan. Kita kembali lagi ke partai aslinya. Dengan kondisi benteng mengancam menteri seperti ini, Medina mengambil langkah inisiatif dan menteri mundur ke jalur C7 sekaligus mengancam pion, tetapi kuda langsung masuk dan posisi skak dipukul oleh kuda lalu dipukul oleh pion. Kondisinya agak sedikit berbeda, pion kali ini bisa dipukul oleh gajah. Itulah yang dilakukan oleh Medina. Hal yang luar biasa lagi dilakukan oleh Salimov Nugriol adalah kondisi seperti ini teman-teman. Sudah sulit bagi hitam karena langsung mengancam menteri dan sudah kehilangan satu perwira di sini kondisinya teman-teman ya. Walaupun menteri dipukul mundur dan hitam mengancam gajah, tapi lihat jebakan yang dirakit oleh Salimova kepada Medina akan menumbangkan menteri. Setelah menteri putih diancam, hanya tinggal mundur, dan kali ini ada ancaman bagi pion lemah di F7 yang dimiliki Medina. Apa langkah yang bisa menyelamatkan Medina? Apabila kita memikirkannya tidak ada teman-teman. Benteng tidak bisa keluar dari jalur C. Maka terjebak dan harus dimakan oleh Medina. Menteri dikorbankan dan pertukaran terjadi. Dua benteng bertukar dengan, maksud saya satu benteng, satu gajah bertukar dengan satu menteri. Makin sulit kondisinya teman-teman, karena sudah memang kalah menteri ya. Kali ini kuda dipukul mundur dan makin maju ke depan karena ada penjagaan dari benteng. Hitam menggeser kudanya, menghindari menteri masuk, tetapi kuda langsung mengambil alih ke 6 dan skak. Raja bergeser, kembali lagi untuk manuver kuda ke D6. Setelah raja bergeser tentu saja menempatkan kuda ke D6. Medina mencoba melakukan serangan, tetapi itu percuma teman-teman, karena benteng telah masuk dan mengorbankan. Harus dipukul ya dengan raja. Lalu kuda memukul benteng dan posisi skak bergeser dan menteri masuk ke H8, membuat kondisi sudah sangat tidak nyaman bagi putih. Apa yang bisa dilakukan dengan kondisi seperti ini? Menghindari sebenarnya kuda ini, tetapi ada hal yang sangat berbahaya. Skak seolah-olah memberikan gratis, tetapi itu pertukaran yang terjadi. Menteri pukul pion dan skak, kuda tidak bisa diselamatkan juga. Medina masih tetap menjalankan pertandingan ini teman-teman, karena ini sebagai babak penentu seperti tidak ikhlas ya, tapi memang harus terjadi. Dan seperti inilah menteri gajah harus dihadapi, hanya satu benteng.
Menteri Skak ke B7 dan di langkah ini Medina menyerah. Tidak apa-apa ya teman-teman. Kita beri apresiasi kepada Medina telah sampai ke babak tinggi ini ya, sudah masuk ke babak 4. Lumayan besar hadiah yang juga didapatkan, hampir 100 juta kalau dirupiahkan dengan kondisi seperti ini. Oke lah teman-teman, kita telah sampai ke penghujung video. Bagi kalian yang belum subscribe di Jari Pelawi Chess, harap subscribe ya, karena saya akan memberikan terus video-video unggulan ataupun pecatur dunia legendaris yang bermanfaat bagi kalian. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.